Ucok, berhenti. Kamu ini bikin kita semua keganggu, tau nggak? Percuma Bu, marah-marah sama sound horeg. Nanti cepet tua mending ikut saya joget Bu, biar muda lagi. Ayo kita joget sama-sama. Kamu ini ya bikin kepala saya pusing, malah ngajakin saya joget lagi. Sabar Bu, biar saya aja yang ngomong. Ibu mah gak sabaran orangnya. Saya emang gak sabaran orangnya. Makasih banyak Pak, untung aja ada Pak Dedi. Saya jadi punya sound system baru. Hohoho, iya sama-sama. Itu juga kan sound system bekas, daripada di rumah bikin sempit, gak kepake juga. Jadi mending saya jual. Saya tuh udah lama banget pengen punya sound system ini, dan alhamdulillah bisa deal sama Pak Dedi. Semoga awet ya. Kalau gitu saya pulang dulu. Mari. Duh, nggak sabar nih buat dinyalain. Tunggu dulu, ini harus direkam. Aku ambil HP dulu deh. Nah, harus diabadikan nih sekalian live TikTok. Aduh ayam. Suara apaan itu? Aduh Bu, berat Bu, turun. Maaf Bu Enda, saya kaget Bu. Soalnya tadi tiba-tiba nyala. Mana suaranya kencang banget lagi. Saya juga kaget Bu, itu suara dari mana sih? Itu Bu, itu si Ucok yang nyalain musik segede ini Bu. Yo, gaskan remixnya. DJ Kampung naik daun. Woi, jangan lupa like dan share ya. Ayo digoyang nih, sound horeg yang baru nih. Hei Ucok, ngapain kamu nyalain musik sekencang ini? Berisik dong nggak? Woi, berisik woi. Apaan sih ibu-ibu nih? Saya lagi asik juga. Jangan ganggu kebagian orang lain ya. Matiin musiknya. Kenapa sih ibu? Ganggu saya lagi senang aja. Ini saya lagi enak-enak joget tahu. Jangan ganggu. Ulu, Rimane, kamu tahu nggak musiknya itu bikin kuping saya jadi mau pecah. Ini udah malam. Saya laporan kamu ke Pak RW ya. Iya maaf Bu. Saya cuma lagi nyobain sound system baru saya aja nih. Ya tapi jangan sekecang ini juga dong. Kamu ganggu orang lain. Jangan sampai nanti banyak warga yang marah ke kamu ya. Ganggu aja sih. Udahlah, malam ini sampai sini aja. Tapi kita bisa lanjut besok pagi. Cuk, nah jangan nangis ya. Udah dong nah, ibu khawatir kalau kamu nangis terus. Ini siapa sih pagi-pagi udah pasang musik sekencang ini? Ganggu orang aja. Woi, berisik, pagi-pagi udah nyalain musik. Kamu yang sabar ya nak, nanti ibu marahin itu orang yang berisik. Kayaknya aku harus ke kamar aja deh, mau minta tolong Bimina untuk nidurin anak aku. Aduh, siapa sih yang nyalain musik sebesar ini? Bikin kepala jadi sakit aja deh. Ya Allah ibu ngapain keluar kamar kayak gini? Kita masuk yuk, ibu harus banyak istirahat. Gimana ibu mau istirahat? Kamu nggak denger itu suaranya kenceng banget. Ibu sampai pusing dengernya, tahu nggak? Ya udah ibu duduk dulu ya. Ibu tunggu di sini dulu ya. Aku bakalan ke sana. Aku bakalan kasih mereka pelajaran. Kamu jangan bikin masalah. Dinasehatin aja itu udah cukup. Jangan kasih pelajaran atau apapun. Itu bukan tugas kamu. Kalau dia masih kayak gitu, kamu tinggal lapor aja ya. Iya ibu, maksud aku tuh kayak gitu. Aku tadi salah ngomong doang. Ini tuh sebenarnya kerjaan siapa sih? Kok bisa dia kayak gini? Ganggu orang-orang. Aku nggak tahu bu, tapi aku sih mikirnya ini kerjaan si Ucok. Soalnya kemarin dia habis beli sound system baru. Aduh, anak itu ya, bisa-bisanya dia bikin masalah. Dia emang anak yang suka bikin masalah bu. Udah ya, aku mau samperin dia. Ibu jangan kemana-mana dulu, nanti aku balik lagi. Aduh, si Ucok nyari gara-gara lagi. Dia itu nggak kapok-kapok ya. Astagfirullah, itu suara sound system siapa kenceng banget. Ini pasti ulahnya si Ucok pak. Dia dari semalam itu terus nyalain sound systemnya. Nggak mungkin bu, sound system yang bapak jual ke dia itu nggak mungkin bisa sekenceng ini. Itu kan sound system yang udah lama, suaranya nggak mungkin lah kayak gitu kenceng banget. Bu, pak kalian tahu nggak itu suara dari sound system siapa? Berisik banget, anak saya sampai nggak bisa tidur. Itu pasti kerjanya si Ucok bu. Dia dari semalam yang nyalain musik itu pakai sound system dia yang baru.
Nah kan bener tebakan saya. Ini pasti kelakuannya si Ucok. Tapi kok bisa suara sekencang itu ya? Itu tuh sound system yang dia beli dari saya loh. Itu sound systemnya juga bekas. Kok aneh ya bisa kenceng banget? Oh jadi ini gara-gara Pak Dedi. Loh kok jadi salah saya? Salah saya di mana, Bu? Ya jelas lah ini salah kamu Pak. Kamu yang udah jual sound systemnya. Kalau Pak Dedi nggak jual, pasti nggak bakalan berisik kayak gini. Waduh, bau-bau ada pertengkaran ini. Aku paling gak bisa misahin orang yang lagi berantem. Saya emang yang jual sound system itu. Tapi yang bikin masalah kan Ucok, bukan saya. Kenapa jadi saya yang dimarahin sih, Bu? Ya karena semuanya gara-gara kamu Pak. Stop, udah, kalian ini sudah tua, masih aja berantem. Kita selesaikan semuanya secara baik-baik, nggak perlu kayak bocil ya. Pokoknya dia harus matiin musiknya itu. Kepala saya pusing Pak. Iya Bu, saya paham kalau kamu lagi kesel. Tapi tahan dulu ya emosinya, jangan sampai kita bikin keributan. Daripada kampung sepi, mending rame. Viral cuy. Ayo digoyang sampai malam. Ucok, berhenti. Kamu ini bikin kita semua keganggu tau nggak? Percuma Bu, marah-marah sama sound horek. Nanti cepet tua, mending ikut saya joget Bu, biar muda lagi. Ayo kita joget sama-sama. Kamu ini ya bikin kepala saya pusing. Malah ngajakin saya joget lagi. Sabar Bu, biar saya aja yang ngomong. Ibu mah nggak sabaran orangnya. Saya emang gak sabaran orangnya. Pak Lurah, kenapa dimatiin sih Pak musiknya? Kamu ini sudah mengganggu ketenangan warga, dan itu sangat tidak dibenarkan. Wah, jangan lebay deh Pak. Saya nyalain musik kenceng kayak gini biar orang-orang itu semangat Pak. Ini sih masih pagi kan, jadi buat bakar semangat lah Pak. Ada, saya nggak mau tahu ya. Yang jelas kamu jangan nyalain sound horek ini lagi. Kalau mau jangan terlalu kencang, cukup terdengar sama kamu aja. Ya elah, mana seru Pak. Kamu turutin apa yang dibilang sama Pak Lurah, atau saya bakar sound system kamu. Iya Bu ya, saya nggak akan nyalain lagi. Tapi tolong jangan marah kayak gitu. Serem banget ya mukanya ya. Nah dari tadi kayak gini, gak perlu saya marah-marah kayak tadi. Awas ya kalau kamu berisik lagi. Aduh, pagi-pagi udah ada masalah aja. Udah ya, jangan nyalain lagi tuh. Kalau mau dinyalain jangan sampai mengganggu orang-orang. Sana, di hutan gitu. Cukup kedengeran sama kamu aja, sana-sana. Siapa juga yang bakal dengerin omongan kalian? Aku bakal tetap nyalain sound ini. Tapi kayaknya tunggu sampai malam deh, biar mereka nggak balik lagi. Kok jam segini belum ada yang adzan ya? Padahal udah jam segini, harusnya udah adzan. Astagfirullah ya Allah, itu siapa yang nyalain sound system sekencang itu? Jam segini nyalain musik. Waduh, walah si ibu masih nyanyi aja, pada suaranya kenceng banget, emang dasar kebo. Aduh, siapa sih yang nyalain musik sekencang ini? Nggak tahu ini masih malam apa ya? Ini sudah subuh Bu, Bapak nggak tahu siapa yang nyalain itu musik. Woi kamu ternyata ya berisik. Weh Ucok, berisik tahu gak, ini masih subuh. Sabar Pak, kamu juga jangan marah-marah kayak gini. Gak bisa Bu, orang kayak dia tuh harus dijejelin sambal dulu baru dia bisa berhenti. Aku harus ke sana. Weh, jangan tahan aku Bu, jangan tahan. Aku harus kasih dia pelajaran. Dari kemarin dia nyalain musik kencang terus Bu, dia itu bikin masalah terus. Iya, tapi kamu harus sabar ya, ini masih subuh, jangan bikin masalah. Sabar Pak, kamu tahan emosi kamu dulu. Aku tahu kalau kamu ini lagi emosi, tapi kalau semua diselesaikan pakai emosi, gak bakalan benar. Takutnya nanti menimbulkan masalah yang baru. Wah, oke, sabar. Kamu bener Bu, kalau aku kayak gitu yang ada nanti malah muncul masalah baru. Tapi aku nggak habis pikir sama dia tuh. Bisa-bisanya dia nyalain musik di jam kayak gini. Otaknya di mana? Suaranya lagi melebihi suara ajan, tahu nggak? Gak kedengeran tuh ajan. Iya, aku tahu Pak. Tapi kita harus berpikir jernih. Kita pikirkan cara gimana si Ucok ini nggak ganggu lagi. Ya, tinggal ku bakar aja tuh sound systemnya, berhenti dia. Itu cuma akan menimbulkan masalah baru. Udah, mending kamu sholat dulu, jernihin pikirannya, baru kita pikirin gimana caranya buat nasehatin si Ucok. Nah, orang kayak dia tuh dinasehatin gimana pun gak bakal mempan. Mungkin harus nunggu azab dulu, baru dia bisa berhenti. Tapi kapan azabnya? Semua lagu remix sudah aku mainin nih. Kira-kira pakai sound apa lagi ya? Hai guys, balik lagi sama aku. Sekarang kita bakalan joget lagi nih. Tapi ini dengan musik yang beda ya dari yang lainnya. Kalian harus denger pokoknya, jangan sampai ketinggalan.
Nah, ini dia musik yang paling cocok. Ayo guys, berjoget sama-sama. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya, di tap-tap layarnya. Aduh, ini orang kok kerjanya bikin berisik terus ya. Dia nggak tahu apa, selain dia ganggu manusia, dia juga ganggu kita nih yang udah mati. Nggak bisa mati dengan tenang. Gue ikutan joget. Kunti bogel. Aduh, kebiasaan banget suka ngagetin. Kalau orang jantungan gimana terus mati gimana? Mau jantungan juga kan udah mati, jantungnya udah nggak berfungsi. Lah iya ya, ya udahlah. Tuh, Cong, lihat Cong, dia selalu nyalain musik kenceng. Ganggu tau nggak dia tuh? Terus kenapa mau ikutan joget, Cong? Ya menurut lo aja, masa kita harus ikutan joget sih? Ya kita ganggu loh, masa kita joget sih? Kita nggak bisa istirahat dengan tenang nih, keganggu. Ya kan siapa tahu aja, Cong, musiknya enak nih buat joget. Tuh gini, Cong, geol. Si Om Tohot, yaudah kalau nggak mau, biar gue aja. Loh, dia mau ikutan joget di sana. Gue ikut. Cong, tungguin, Cong. Ayo guys, berjoget bersama. Jangan risau, jangan gelisah. Kita goyang. Mau jadi ikutan goyang. Bapak kau goyang, bukan itu. Nih, lihat nih ya. Kita bikin dia ketakutan aja. Ini perasaanku doang atau emang udah mulai merinding ya? Perasaan nggak ada siapa-siapa di sini, tapi kok ini malah merinding ya? Aduh, gimana nih? Nah, gitu maksudnya. Oh gitu, mau coba si Ontot mah ya, kenapa tuh kenceng banget aduh? Tolong! Loh, Cong, tunggu. Aduh guys, maaf ya, kayaknya harus berhenti deh. Anginnya kenceng banget. Wah, tripodku. Gara-gara angin yang tadi, aku harus bawa semuanya ke sini. Untung aja muat dibawa ke dalam rumah. Kalau nyalain di sini kan nggak ada yang bisa ganggu ya di dalam rumah ya. Aku bisa nyalain musik dengan bebas. Tinggal kunci pintu ya. Orang-orang nggak bakal ada yang masuk, nggak bakal ada yang rusuh. Nah, pintunya udah dikunci. Sekarang tinggal kita nyalain live-nya. Nah, setelah itu tinggal nyalain musik deh. Ayo guys, kita joget lagi sampai puas. Aku nggak tahu joget udah berapa lama nih. Kayaknya udah 24 jam. Badanku lemes banget. Mending aku matiin aja deh. Loh, kenapa musiknya malah tambah kenceng? Aku kan udah matiin sound systemnya, kok bunyi sini ya? Kenapa ya? Kenapa masih belum mati juga sih? Kenapa ini? Kenapa nggak mati-mati sih musiknya? Woi, berhenti woi! Aku nggak mau denger musik lagi. Telingaku sakit nih, tolong, udah mau pecah nih telinganya. Saya jadi nggak enak pak, gara-gara saya yang jual sound system ke si Ucok, dia jadi nyalain musik terus. Ini bukan salah Pak Dedi, jangan nyalain diri sendiri pak, ini salahnya si Ucok. Benar itu, Pak Dedi kan udah jual sound systemnya. Itu udah bukan lagi urusan Pak Dedi, semuanya urusan Ucok, dia yang salah. Aduh, kepala saya pusing banget pak. 24 jam si Ucok itu nyalain musik ya kenceng banget. Saya udah tegur gedor-gedor rumahnya, tapi tetap aja nggak digubris sama dia. Kita harus lakukan sesuatu pak, ini udah bener-bener ganggu ketenangan warga. Baiklah, kita langsung aja ke rumahnya si Ucok. Kita selesaikan malam ini juga. Ayo pak, masalahnya harus segera diselesaikan. Tolong, aku udah gak kuat lagi. Aku gak tahu harus gimana matiin musik ini. Kenapa musiknya gak bisa berhenti? Kepalaku jadi pening, mau pecah nih rasanya. Telingaku sakit banget nih. Apa mungkin karena terlalu sering denger musik dengan volume yang besar ya? Aduh, tolong, telinganya sakit, tolong. Telingaku berubah nih, tolong, kenapa ini? Telingaku jadi kayak gini, sakit. Tolong, telingaku sakit. Musiknya udah berhenti sih, tapi telingaku malah makin sakit. Tolong. Kayaknya ada yang aneh pak.
Iya Pak, saya juga rasain hal yang sama. Tadi dari kejauhan suara musiknya kedengeran banget. Kenapa sekarang tiba-tiba berhenti ya? Itu bagus sih, cuma kayak ada yang mengganjal. Mungkin aja tuh si Ucok udah matiin musiknya, tapi kenapa tiba-tiba ya mengganjal banget. Kita langsung dobrak aja Pak pintunya, biar kita tahu apa yang terjadi. Lepasin Pak, lepasin. Saya mau lihat apa yang terjadi di dalam. Sabar Pak, jangan langsung didobrak. Kita kan bisa ketuk pintu dulu. Loh iya ya, ketuk pintu aja ya. Maaf Pak, saya terlalu semangat nih. Makanya sabar Pak. Ada Pak Lurah sama Pak Dedi. Ada apa ya Pak? Bu Sarmi baru pulang ya Bu. Ini Bu, saya dan Pak Dedi mau cek kondisinya si Ucok tuh. Hah, emangnya kenapa sama anak saya? Nah justru itu kita mau cek dulu. Tuh kan, pintunya bisa dibuka, nggak perlu pakai didobrak. Ucok, bangun dong. Kenapa kamu jadi kayak gini? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucup, kenapa kamu tinggalin ibu, nak? Ya Tuhan, secepat ini Ucok pergi ya. Malang sekali nasib dia ya. Ini jadi pelajaran buat kita Pak. Jangan sesekali mengganggu ketenangan orang lain. Walaupun itu hobi ya, setidaknya hobi tidak merusak kebahagiaan atau ketentraman orang lain. Kita punya hak untuk melakukan apapun yang kita suka. Tapi jangan lupa ya, ada hak orang lain juga yang harus kita hormati ya. Kita hidup sama-sama. Ibu tinggalkan kamu sebentar. Tapi kenapa kamu malah ninggalin ibu? Ya sabar ya Bu, ini sudah takdir. Tidak ada yang bisa melawan takdir Tuhan.